البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan penafsiran ayat Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang merupakan salah satu ayat pokok dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tergabung padanya penetapan dan penafian. Penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada wa huwas samiul basir, yang sifat ini tidak sama dengan sifat-sifat para makhluknya. Sebagaimana Allah tegaskan sebelumnya, laisa kamitslihi syai'. Sehingga terbantah dengan dua ayat ini dua golongan besar dari firqah yang tersesat dalam permasalahan sifat, yaitu siapa dan siapa. Imdak Iqbal. Mu'attilah dan musyabbihah. Nah, dan kemarin terakhir berhubungan dengan kaf pada kamitslihi. Laisa kamitslihi, kaf ini kaf apa? Indak Rifqi silah wa taukid, dan ini pendapat yang paling kuat sebagaimana datang penguat dari sisi lughah, dari sisi bahasa orang-orang Arab. Nah, pada syair-syair mereka menggunakan kaf diantaranya sebagai huruf zaid, yang fungsinya dalam ayat laisa kamitslihi untuk semakin menguatkan penafian misal. Itu betul-betul tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, qauluhu khalaqal khalqa bi'ilmih. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para makhluknya dengan ilmunya. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, khalaqa ay awjada wa ansha'a wa abda'a. Makna khalaqa di sini, karena telah kita lewati dulu, kata ini memiliki beberapa makna. Dan yang dimaksudkan di sini yaitu awjada wa ansha'a wa abda'a, yaitu menjadikan ada, atau lebih mudahnya dalam bahasa kita menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Wa ya'ti khalaqa aidan bimakna qaddara, dan datang kata khalaqa juga dengan makna qaddara, telah kita lewati. Di antaranya yang datang bermakna qaddara apa, Ahmad? Kata khalaqa yang bermakna qaddara pada pembahasan yang lalu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Karena tidak mungkin di sana ada penetapan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ahsanul khaliqin, khaliq di sini yaitu muqaddir. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, bermakna qaddara. Wal khalq masdar wa huwa huna bima'na al makhluq. Khalaqal khalqa. Al khalqa ikhwan di sini masdar dan bermakna isim maf'ul.
Berarti maknanya khalaqal makhluqa. Dialah Allah yang telah menciptakan para makhluknya. Nah, dan keseluruhan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Indak Ismail. Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu. Wa qawluhu bi'ilmihi fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Nah, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Ini kedudukan nasab sebagai hal. Berarti maknanya ay khalaqahum 'aliman bihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para makhluknya dalam keadaan Allah mengilmui tentang apa? Keseluruhan makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan keluar dari cakupan ilmu Allah. Qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui zat yang telah menciptakan dan dia itu adalah al-latiful khabir. Nah, di sini i'rabnya man memiliki dua cara peng'iraban. Yang pertama sebagai fa'il. Nah, berarti kalau di'irab sebagai fa'il, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah. Nah, ala di sini apa? Litanbih berarti. Ketahuilah bahwasanya zat yang telah menciptakan itu mengetahui dalam keadaan dia itu adalah al-latiful khabir. I'rab yang kedua man sebagai maf'ul. Berarti fa'ilnya apa? Yaitu para makhluk. Itu tidakkah para makhluk itu mengetahui tentang zat yang telah menciptakan yaitu Allah? Paham? Dan kedua makna ini hak. Wa qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Dia. Allah mengetahui apa saja yang di daratan dan lautan, serta apapun yang jatuh yang berupa satu daun, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Naam, dan tidaklah ada satu biji di kegelapan bumi. Tidak pula sesuatu yang basah maupun yang kering kecuali semua itu berada di dalam Kitabun Mubin. Yaitu semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan dialah yang akan mewafatkan kalian. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail, yaitu yang mematikan kalian di waktu malam, maksudnya menjadikan kalian tidur. Karena tidur akhul maut. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Dia mengetahui apa yang kalian perbuat di siang hari. Wa fi dzalika raddun 'alal Mu'tazilah, dan pada ayat-ayat tersebut terdapat bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah yang mereka apa? Mereka tidak meyakini tentang luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya dalam keadaan Allah mengetahui mereka semua. Qala al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, sahibul Imam Syafi'i rahimahullah wa jalisuh,
yaitu Abdul Aziz bin Yahya bin Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki, yang juga dikenal dengan Abdul Aziz Al-Kinani. Nah, teman atau sahib Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan teman duduknya fi Kitabil Haidah, dalam kitab beliau Al-Haidah, alladhi haka fihi munadharatahu Bishran Al-Marisi 'inda Al-Ma'mun hina sa'alahu 'an 'ilmihi ta'ala, yang pada kitab tersebut terdapat hikayat tentang munadharah beliau, perdebatan ilmiah beliau dengan Bishr Al-Marisi, tokoh Mu'tazilah yang mempengaruhi Khalifah Ma'mun. Nah, ketika Bishr ini bertanya kepada Abdul Aziz Al-Kinani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ikhwan tentang nisbah kitab Al-Haidah kepada Imam Abdul Aziz Al-Kinani banyak pembicaraan padanya. Taib Imam Adz-Dzahabi mengatakan lam yasih isnadu kitabil Haidah ilaih, enggak benar, enggak sahih penisbatan kitab Al-Haidah kepada Abdul Aziz Al-Kinani. Tapi pada konteks kisah tersebut, dalam artian kandungan dari kisah, sesuatu yang hak, yang padanya ibrah. Jadi seandainya itu kisahnya benar, maka menunjukkan apa ketinggian ilmu Abdul Aziz Al-Kinani ini dalam membantah ahlul bid'ah. Faqala Bishr, aqulu la yajhal, yaitu berarti yang bertanya Abdul Aziz apa? Kita perhatikan, alladhi hakka fihi munadaratahu Bishran Al-Marisi 'inda Al-Ma'mun hina sa'alahu 'an ilmihi ta'ala. Nah, tatkala Abdul Aziz bertanya kepada Bishr tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan para salaf, ketika mereka munadarah dengan ahlul bidah, maka yang bertanya mereka, yaitu ahli sunnah yang bertanya kepada ahlul bidah. Faqala Bishr, ketika ditanya tentang ilmu Allah bagaimana, aqul la yajhal. Faja'ala yukarriru su'ala 'inda sifatil ilm, dan terus menerus Abdul Aziz bertanya, mengulang pertanyaan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Taqriran lahu, sebagai bentuk apa? Penetapan untuknya, yaitu agar Bishr mengakui tetapnya sifat ilmu bagi Allah. Dan ternyata Bishr yaqul la yajhal, terus menerus mengatakan bahwasanya Allah itu tidak jahil, tapi tidak mau menetapkan ilmu. Dan ini kebiasaan Mu'attilah, mereka mensifati Allah dengan salbiyat, tidak. Wala ya'tarifu lahu annahu 'alimun bi'ilmin, dan Bishr tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu alimun, zat yang mengetahui dengan ilmunya. Faqala al-Imam Abdul Aziz, nafyul jahli la yakunu sifata madhin. Imam Abdul Aziz mengatakan penafian kejahilan tidaklah bisa menjadi sifat pujian. Kenapa? Fa inna hadhil ustuwanah la tajhal. Sebab tiang ini tidaklah jahil. Tiang, dia jahil atau tidak? Ya, tiang tidak jahil, ya tidak. Karena apa? Karena memang dia tidak bisa disifati berilmu atau jahil. Sehingga dikatakan, hadhil ustuwanah la tajhal. Waqad madaha Allah Ta'ala al-anbiya wal malaikata wal mu'minina bil ilm la binafyil jahl.
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji para nabi, para malaikat dan kaum mukminin dengan ilmu, bukan dengan peniadaan kejahilan. Sekedar tidak bodoh. Tidak bodoh. Dia berilmu atau tidak? Dia tidak bodoh. Pengucapan atau penetapan bahwasanya dia tidak bodoh, tidak jahil, itu tidak terkandung dalamnya pujian kalau tidak mau menetapkan apa? Kebalikannya, yaitu ilmu. Faman athbatal ilma faqad nafal jahla wa man nafal jahla lam yuthbitil ilma. Sehingga siapa saja yang telah menetapkan ilmu bagi Allah, maka sungguh dia telah meniadakan kejahilan darinya. Dan siapa saja yang menafikan kejahilan, belumlah dia menetapkan ilmu. Wa 'alal khalqi an yuthbitu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi wa yanfu ma nafahu wa yumsiku amma amsaka anhu. Ini kaidah pokok ahli sunnati wal jamaah dalam itsbatus sifat wa nafyih. Dalam menetapkan sifat dan dalam menafikannya harus seperti ini. Atas makhluk untuk apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan meniadakan apa-apa yang Allah tiadakan, dan menahan diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala menahan penjelasan tentangnya. Dan ini keadaan orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mau menetapkan ilmu bagi Allah. Dan kalau kita perhatikan di sini Bishr juga mengikuti bimbingan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam mendebat Mu'tazilah Qadariyah. Abdul Aziz Al-Ghinaani di sini mengikuti bimbingan Asy-Syafi'i dalam mendebat orang-orang Mu'tazilah Qadariyah. Karena Mu'tazilah pemahaman dalam masalah takdir Qadari, yang mereka istilahkan dengan dalam usulul khamsah mereka, Talhah, nafiyul qadar, mereka istilahkan dengan apa? Dengan adil. Prinsip keadilan menurut orang-orang Mu'tazilah adalah apa? Adalah penolakan terhadap takdir. Dan ini jelas ungkapan yang indah tapi maknanya batil. Imam Syafi'i memerintahkan atau membimbingkan ketika mendebat mereka untuk apa? Debat mereka tentang masalah apa? Masalah ilmu. Kalau mereka menetapkan ilmu, maka mereka telah kalah debatnya. Kalau tidak mau menetapkan, maka mereka jatuh dalam kekufuran. Qala wa dalilul aqli ala ilmihi ta'ala. Sekarang dalil aqli tentang penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Annahu yastahilu ijadul asya'a Annahu yastahilu ijaduhu al asya'a ma'al jahl. Tadi dalil-dalil secara naqli ini sudah sangat jelas dan sangat banyak penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diajak debat adalah orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akal, butuh kita menerapkan dalil aqli dalam menetapkan ilmu Allah. Perhatikan di sini. Dikatakan mustahil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu bersamaan dengan kejahilan. Kenapa? Wa li anna ijadahul asya'a bi iradatihi. Wal iradatu tastalzimu tasawwural murad. Dikarenakan pengadaan
dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ini tentunya itu terjadi dengan apa? Dengan iradah. Allah menciptakan tentunya dengan kehendak. Dan kehendak ini mengharuskan tasawwurul murad, tergambarnya apa yang diinginkan. Naam, wa tasawwurul muradi huwal ilmu bil murad. Dan tergambarnya sesuatu yang dikehendaki itu adalah apa? Ilmu tentang perkara yang dikehendaki. Naam, fakana al-ijadu mustalziman lil iradah wal iradatu mustalzimatan lil ilmi fal ijadu mustalzimun lil ilmi. Taib, maka jadilah ijad, yaitu pengadaan, yaitu penciptaan, itu mengharuskan adanya iradah, dan iradah mengharuskan adanya ilmu. Sehingga dari sini, terciptanya para makhluk mengharuskan apa? Adanya ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Di sini secara akalnya. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Wali'anna al-makhluqati fiha min al-ahkami wal itqan ma yastalzimu ilma al-fa'ili laha. Li'anna al-fi'la al-muhkam al-mutqan yamtani'u suduruhu an ghairi ilmin. Perhatikan. Min ghairi alim, tempat kalian. Kita ulangi. Di sini min ghairi ilmin, coba kita pahami satu persatu. Alasan kedua, dikarenakan para makhluk fiha minal ihkami wal itqan, padanya ada apa? Ihkam dan itqan, yaitu makhluk-makhluk yang ada ini betul-betul apa? Betul-betul sempurna penciptaannya, teratur. Tercipta dengan sangat bagus, itu intinya. Yang mengharuskan ilmu dari apa? Zat yang telah menciptakannya. Bagaimana sesuatu tercipta begitu bagus, begitu teratur, kok diciptakan oleh zat yang apa? Yang tidak berilmu, paham? Makhluk yang begitu teratur dan sangat bagus ini, tentunya mengharuskan adanya ilmu bagi zat yang menciptakannya. Kenapa? Dikarenakan perbuatan yang muhkam dan mutqan, suatu perbuatan yang betul-betul sempurna, yamtani'u suduruhu min ghairi ilmin. Ini perbuatan, ikhwan. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu apa? Muncul tanpa ada ilmu. Baik. Wa li'anna minal makhluqati ma huwa 'alimun wal ilmu sifatu kamalin wa yamtani'u an alla yakuna al khaliqu 'aliman. Di sini baru alim. Karena para makhluk saja di sana ada yang apa? Yang punya ilmu, yang disifati berilmu, paham? Dan ilmu adalah sifat kesempurnaan. Ini alasan ketiga ini berarti. Alasan kedua, ikhwan, apa tadi? Dikarenakan makhluk-makhluk ini tercipta dengan keteraturan yang sangat bagus. Betul-betul penciptaan yang mutqan. Tentunya perbuatan yang seperti itu tidak akan mungkin muncul kecuali dari apa? Dari zat yang memiliki ilmu. Tidak mungkin muncul dari yang tidak berilmu. Kemudian alasan yang ketiga, dikarenakan para makhluk saja ada yang disifati dengan sifat ilmu, dan ilmu sifat kesempurnaan, sehingga tidak mungkin pencipta itu tidak berilmu. Baik. Ini tiga alasan yang disebutkan. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza lahu tariqan. Ahaduhuma an yuqal nahnu na'lamu bid-darurati anna al-khaliqa akmalu minal makhluq wa anna al-wajiba akmalu minal mumkin wa na'lamu daruratan anna law faradna syai'ain
ahaduhuma 'alimun wal akhar ghairu 'alimin kana al-'alimu akmal. Falau lam yakunil khaliqu 'aliman lazima an yakunal mumkinu akmala minhu wa huwa mumtani'. Nah, dan ini untuk menetapkan metode atau alasan yang ketiga ini ada dua cara. Ketiga apa? Makhluk itu ada yang berilmu dan ilmu sifat sempurna. Maka tidak mungkin zat yang maha pencipta itu tidak disifati dengan sifat ilmu. Nah, metode untuk menetapkan sifat ilmu yang seperti ini ada dua cara ya kawan. Yang pertama, dikatakan bahwasanya kita mengetahui secara daruri bahwasanya Al-Khaliq itu lebih sempurna dari makhluknya. Ini jelas. Dan wajibul wujud itu lebih sempurna dari mumkinul wujud. Ini jelas. Dan kita tahu secara daruri bahwasanya seandainya kita menggambarkan dua perkara, yang salah satu dari keduanya berilmu dan yang lainnya tidak berilmu, maka mana yang lebih sempurna? Tentunya lebih sempurna yang berilmu. Nah, seandainya Al-Khaliq itu tidak berilmu, maka tentunya mengharuskan di sana makhluk lebih sempurna dari penciptanya. Ini mungkin tidak? Tidak mungkin, yang seperti ini mustahil. Maka berarti harus kita tetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Metode yang kedua, atsani, an yuqala kullu ilmin fil mumkinati allati hiya al makhluqat fa huwa minhu wa minal mumtani'i an yakuna fa'ilul kamali wa mubdi'uhu 'ariyan minhu bal huwa ahaqqu bih. Dikatakan setiap ilmu yang ada pada para makhluk mumkinat, yaitu makhluk. Nah, setiap ilmu yang ada pada para makhluk adalah ciptaan Allah. Nah, maka berarti ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setiap ilmu yang dimiliki oleh mumkinat, yang itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, maka itu asalnya dari Allah. Sehingga merupakan perkara yang mustahil, zat yang apa? Yang menciptakan sifat kesempurnaan, kemudian malah dia apa? Kosong dari sifat itu. Paham? Allah yang beri ilmu, dan ilmu sifat sempurna bagi makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala malah dikosongkan dari sifat ilmu tersebut? Wallahu ta'ala lahul mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Wala yastawi huwa wal makhluqat la fi qiyasin tamthili wala fi qiyasin syumuli. Tidak sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para makhluknya, tidak dalam qiyas tamthili, tidak pula dalam qiyas syumuli. Ini telah kita lewati. Bal kullu ma thabata lil makhluqi min kamalin fal khaliqu bihi ahaq. Dan setiap perkara yang sabit bagi makhluk berupa sifat kesempurnaan, maka apa? Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih berhak untuk bersifat dengannya. Tapi kesempurnaan yang apa kemarin? Beberapa kait untuk masalah qiyas aulawi ini, Abah Zaid masih ingat? Kullu ma thabata lil makhluk min kamalin, yang berupa kesempurnaan. Kesempurnaan yang bagaimana ini? Kesempurnaan mutlak yang tidak melazimkan adam, ya kan? Kesempurnaan mutlak yang tidak melazimkan adam. Maka Allah Al-Khaliq lebih berhak untuk bersifat dengannya. Wa kullu naqsin tanazza'a anhu makhluqun ma, ya. Wa kullu naqsin tanazzaha anhu makhluqun ma fatanzihul khaliqi anhu aula. Dan setiap kekurangan yang makhluk apapun tersucikan darinya, maka mensucikan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, darinya lebih utama. Paham? Nah, ini kaidah qiyas aulawi. Berarti secara akli jelas ikhwan, harus kita tetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Syafi'i menegaskan, kalau sampai Qadariyah tidak mau menetapkan sifat ilmu bagi Allah,
maka nah mereka telah kafir. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallah.